Makanya saya bilang jasanya yang besar itu adalah Pak Prabowo. Untuk itu. Yang membawa Pak Jokowi sebetulnya ke Jakarta. Dalam konteks pertarungan Pilgub. Tapi kan kalau kita bicara tentang akal sehat kan pasti kan tidak ada politik itu tanpa mahar. Pembelajaran yang paling baik dari dua tokoh ini. Apapun yang dia katakan untuk keluarganya atau apanya, yang dia dahulukan adalah kepentingan bangsanya. Maka saya bilang itu, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap pemimpin pasti ada masanya. Yang saya katakan tadi, ketika berbicara tentang namanya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, apapun dia akan hilangkan. Friksi-friksi apapun akan dihilangkan. Pak Jokowi punya utang budi dengan Pak Prabowo? Iya, tidak bisa ditafikan untuk itu. Pak Prabowo juga punya utang budi dengan Pak Jokowi? Iya, tidak bisa ditafikan untuk itu. Tapi mereka nggak pernah. Apakah mereka berbicara, lu punya utang budi, lu punya... Nggak ada untuk bicara itu. Dan itu saya katakan, jangan coba-coba untuk memisahkan mereka berdua. Karena historis mereka itu bukan hanya historis dalam hal politik. Nggak santai tapi suntuk banget bang. Kita berapa ini itu belum lagi diredaksi. Wah panjang juga kita bahas tentang ini nih. Udah berapa episode ya? Karena agak dinamis. Iya, menariknya karena selalu ada plot twist, ada tokoh baru, ada tokoh baru, ada skenario baru. Iya. Kalau ngomong ini jasanya udah selesai seminggu pertama, bang. Iya. Iya kan? Makanya saya bilang itu, kalau kita bicara tentang hukum selesai. Iya. Karena ini politik, main di situ, ya kekuatan-kekuatan tanpa kasat mata bermain di situ, ya ada tokoh-tokoh juga yang involved di situ, ya panjang. Dan jadi panjang ya bang. Lalu kemudian kita mau dengar cerita bang Andi. Ini cerita gue. Iya. Bang Andi ini dia sekarang intens sekali muncul di TV di kasus pencemaran nama baik dengan isu ijazah Pak Jokowi ini. Ini sebenarnya beliau bukan baru sekarang gitu ya. Tapi tadi ngobrol ternyata punya banyak jejak tuh di sepotong perjalanan sejarah politik Indonesia ini. Ya kan? Terutama mulai intens itu kayaknya di politik praktis tuh ketika Pilgub DKI Jakarta ya. Dan abang tahu banyak ternyata tentang bagaimana Pak Jokowi dikawinkan sama Ahok akhirnya, ya kan? Lewat dinamika, diskusi, lobby, negosiasi yang tidak banyak orang tahu gitu. Dan sekarang itu kita tergelitik untuk kemudian membuka lagi karena bagus juga ada kasus ijazah ini, ya kan? Membuat ruang publik, ruang politik itu jadi lebih terbuka bang. Kalau dulu kan pori-porinya kecil banget. Sekarang bukan pori-pori lagi nih, ventilasi gede nih. Semua orang kayak matanya bisa melihat ke dalam. Politik yang dulu cuma mainan orang-orang elit, politisi, pejabat-pejabat. Sekarang tukang somai juga bisa ngomong tentang. Oh banyak semua. Roy Suryo. Porter saya waktu di di stasiun di Jogja itu porter ngomongnya politik. Sayangnya karena mereka mengenal politik itu bukan dari sumber yang genuine, ya kan? Kalau dari sosmed kan sepotong, potong sana, potong sini ini. Tapi kan ternyata di antara kita itu banyak orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa politik, tapi selama ini mereka tidak bicara. Mungkin kata siapa itu? Selama ini jauh dari mikrofon mungkin, jadi tidak terdengar suaranya. Kita mau dengar dulu cerita Bang Andi ini. Karena Pilgub DKI 2012 itu jadi rame lagi Bang. Iya. Jadi rame lagi karena soal Pak Jokowi. Sebenarnya sepengetahuan Bang Andi, waktu itu Abang ada di ini ya, elemen Gerindra ya? Gerindra. Ya, jadi gimana ceritanya waktu itu Bang? Ya, jadi kalau kita flashback 2012, karena ini kan muncul karena ada pengakuan dari JK kan. Ya. Saya yang bawa Jokowi itu ke Jakarta dalam Pilgub. Saya katakan waktu itu saya di Gerindra, saya bisa katakan yang paling berjasa itu adalah Pak Prabowo, presiden kita. Oke, gimana ceritanya ini?
Jadi Pak Prabowo ini memang ya dia sudah tertarik dengan sosok Pak Jokowi ini. Kan Pak Prabowo itu kan seseorang yang sosialis ya, yang mencintai negara ini. Kemudian dia juga ingin ada bahwasanya anak-anak bangsa ini bukan hanya kalangan elit, tapi yang punya potensi dari daerah-daerah untuk diangkat ke ibu kota. Salah satunya yang dia lihat ini adalah Pak Jokowi ini dalam memimpin Solo dengan gayanya yang genuine lah. Pendekatan-pendekatan secara humanisnya itu akhirnya kan dia terblow up lah ya oleh media gitu kan, menimbulkan suatu curiosity kan. Nah di situ pada saat itu Pilgub itu memang ada beberapa calon, tapi yang paling kuat adalah Foke ya pada saat itu. Dan semua partai politik itu sudah bergabung di kubu Foke. Termasuk PDIP ya, partai besar waktu itu ya. Terakhir itu sebetulnya. Oh, PDIP jadi kan. bukan dulu. Jadi masuk, kemudian PDIP partai terbesar ya didekati juga kan. Akhirnya mendapat posisi pada saat itu Foke gubernur, wakilnya dari PDIP itu Pak Adang Ruyatna. Mayor Jenderal TNI itu, Adang Ruyatna, pengurus DPP PDIP lah. Ya, di situ kemudian Gerindra belum, tinggal satu. Karena kalau dalam Gerindra itu dia melihat harus ada suatu perubahan besar untuk DKI ini. Oke. Ya, apa yang telah dilakukan oleh Foke ini ya jalan di tempat ibaratnya gitu. Ada suatu perubahan besar untuk itu. Pemikiran seorang Pak Prabowo pada saat itu sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan Pak Prabowo selama Pak Foke periode pertama ini landai-landai aja. Landai saja gitu kan, landai saja gitu, standar gitu kan. Nah, dia melihat itu kemudian ya lobby lah ya. Seperti Pak Prabowo kan dengan Ibu Mega kan seperti kakak adik gitu. Kelihatan ada sinyal lampu hijau gitu kan untuk dengan Pak Jokowi gitu. Nah, itu Pak Hasim lah yang ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk melobi Pak Jokowi. Menghubungi Pak Jokowi. Iya, gitu loh. Makanya saya bilang jasanya yang besar itu adalah Pak Prabowo. Untuk itu. Yang membawa Pak Jokowi sebetulnya ke Jakarta. Dalam konteks pertarungan Pilgub. Karena kan yang mempunyai tiket itu kan partai politik. Ya. Kalau Pak Prabowo nggak bisa. Gerindra pada saat itu saya ingat masih kurang kursinya PDIP untuk tampil sendiri. Gerindra. PDIP. Oke. Dan PDIP itu sebetulnya pengen gabung ke. Pengen punya sendiri jagoannya gitu loh. Tapi nggak punya kader waktu itu atau gimana? Pada waktu itu kader kan Adang Ruyatna. Yang tapi untuk disandingkan dengan Foke. Nggak pede majuin Adang Ruyatna untuk. Saya kurang tahu internal seperti itu, tapi mungkin ada suatu lobby-lobby ya di dalam itu hingga ada suatu keputusan menarik Pak Jokowi dari Solo sebagai calon calon gubernur dan wakilnya dari Gerindra. Oke. Ya story-nya wakilnya Gerindra tiba-tiba Ahok ini panjang. Tapi yang jelas adalah di situ ada pemikiran out of the box dari seorang ketua Dewan Pembina Gerindra itu Pak Prabowo Subianto itu untuk memajukan Ahok ini. Untuk bertarung itu. Pasti kontroversialnya itu banyak sekali. Penolakannya banyak sekali. Tapi akhirnya semua itu bisa diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya menang. Artinya garis tangan itu sudah ada untuk itu. Dan bahkan udah bukan rahasia ada omongan tentang waktu itu PDIP kan sudah terima mahar gitu dari Foke atau timnya Foke gitu. Dan itu dibalikin sama Pak Prabowo. Ya kalau kita bicara itu ya Pak Prabowo yang tahu sama PDIP ya. Kalau rumor-rumor seperti itu yang memang keabsahannya mereka lah yang tahu. Tapi kan kalau kita bicara tentang akal sehat kan pasti kan tidak ada politik itu tanpa mahar. Ya maksud saya gini loh, intuisi Pak Prabowo tentang calon pemimpin tuh kuat sekali. Kuat, saya akui itu. Karena dia gak akan bertaruh sebesar itu. Itu kan untuk mengembalikan mahar, konon katanya something lah. Belum lagi nanti kan dia harus membiayai kampanye. Ya kan, kampanye itu biaya besar, spanduk bla bla bla, tim sukses, saksi apa. Tapi itulah aku lihat bahwasannya. Artinya gini, dia tidak akan bertaruh sebesar itu kalau dia tidak yakin menang. Iya. Dan emang menang. Itu yang menarik saya bilang. Kenapa? Sosok Jokowi itu ya kan berbeda nih
dengan, kalau dulu sistem itu kayak kalau elit itu luar biasa ya. Gayanya pun dalam kampanye itu serba wah. Betul kan? Panggung yang besar, menyedot, mengundang begitu banyak artis dengan simpatisan dan sebagainya. Itu kan zaman dulu itu begitu. Tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu yang saya katakan humanis. Muncullah kata-kata belusukan itu. Bagaimana? Sebetulnya karena belusukan itu apa? Nggak punya uang, nggak punya dana untuk bikin seperti kayak gitu loh sebetulnya. Tapi itu adalah blessing in disguise gitu. Itu yang dia bilang, saya ini bukan siapa-siapa, saya kan orang kampung. Orang kampung, itu kenyataan. Makanya dia dari kampung ke kampung itu. Tapi memang waktu itu saya udah baca, itu memang kebiasaan atau pola komunikasi dia dengan masyarakat ketika di Surakarta. Dia ke persawahan, ke pasar, jadi dekat banget sama masyarakat bawah. Ingat nggak dulu, Pak Harto tidak semasif sekarang ya, karena banyak medsos, banyak ini. Itu melakukan hal yang sama. Iya. Melakukan hal yang sama. Itulah gaya politik humanisnya itu. Bayangkan, melakukan hal yang sama. Karena kita mendengar suara rakyat itu ketika kita itu ada di antara berdekatan dengan mereka, makan dengan mereka bersama-sama. Live in orang bilang. Keluar semua kan apa yang diinginkan, apa yang itu kan tercatat semua. Disitulah kita melihat gitu loh. Terlepas dari itu, masuknya Pak Jokowi Jakarta bukan hanya milik satu orang. Jelas itu. Itu adalah milik semua orang-orang yang care terhadap bagaimana Jakarta ini bisa berkembang lebih baik dan cepat bertumbuhnya. Bahkan saya sempat ketemu beberapa relawan yang mengawal Pak Jokowi sejak dia berkarir sebagai wali kota di Solo. Ya. Bagaimana mereka berjuang membujuk dia untuk membawa Pak Jokowi ke Jakarta, walaupun secara resmi itu kemudian lewat Gerindra itu kan dari Pak Hasim. Nah, kemudian kan beliau jadi gubernur dan pesonanya memang tidak terbendung. Iya. Maka benar intuisi Pak Prabowo ketika memanggil Pak Jokowi ke Jakarta. Iya, benar itu. Tapi itu juga seperti bumerang dalam konteks positif maksudnya, karena di 2014 Pak Prabowo harus berhadapan dengan Pak Jokowi. Orang yang dia orbitkan di Jakarta, katakanlah seperti itu ya. Iya. Dan pertempuran 2014 itu pemilu yang sangat keras. 2014, 2019 ya. 2009, 2 kali kan mereka bertemu. Tapi saya lihat Pak Prabowo benar-benar tetap menjalani proses politik itu sebagai proses demokrasi. Ya kan, walaupun ada gontok-gontokan, tapi nggak dendam. Itulah yang saya bilang, katakan dua tokoh ini berbeda, yang satu sipil, yang satu militer, tapi mempunyai hati yang besar ya, dan cinta yang besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran yang paling baik dari dua tokoh ini, apapun yang dia katakan untuk keluarganya atau apanya, yang dia dahulukan adalah kepentingan bangsanya. Karena tadi Bang, kalau hitung jasa ya, itu kan moral material itu Pak Prabowo. Moral material itu luar biasa itu dalam pertempuran di Pilkada DKI itu. Iya. Ya, dari orang banyak cerita sih yang cerita di belakang layar yang saya pikir kita juga tidak perlu sampaikan. Intinya di Pilgub DKI itu Pak Prabowo bersama Gerindra itu benar-benar habis-habisan secara moral dan material. Ya, kalau Pilgub DKI itu adalah langkah awal menuju take off lah. Kan sejak di situ Gerindra langsung naik, terbang. Betul. Kan begitu. Artinya memang satu, momentumnya tepat. Kedua, calon pemimpinnya juga tepat. Betul. Yang ketiga, pemimpin mempunyai intuisinya yang kuat. Intuisi. Ya. Yang keempat, faktor luck-nya ada. Dan saya salah informasi atau apa, selama Pak Jokowi itu diceritakan kesuksesannya sebagai gubernur DKI, kayaknya Pak Prabowo nggak pernah klaim-klaim gitu ya. Nggak pernah kayak minta Pak Jokowi, saya yang bawa, saya yang biayai, atau lu endorse saya jadikan, gua dong, kan, datang gitu. ke rumah atau apa gitu ya. Ya. Maksudnya nggak pernah nunjuk, Pak Prabowo itu tidak intensif sekali menunjukkan bahwa ini kesuksesan saya. Ya, tapi orang masyarakat tahu, ya kan, sehingga efeknya memang kan ke Partai Gerindra waktu itu. Mulai naiklah popularitas Partai Gerindra di 2014 itu.
Lalu masuk ke kontestasi presiden 2014. Head to head. Iya. Orang tidak membayangkan itu. Saya Maksudnya pun tidak membayangkan pada saat itu. Maksudnya gini Bang, di saat-saat itu, ya kan Pak Prabowo bisa ngomong, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena saya. Tapi dia kayaknya tidak pakai cara itu ya. Dia bertarung, kritik gagasan, kritik visi misinya Pak Jokowi, tapi dia nggak bilang, lu kan kesini gara-gara gua. Dan dia juga tidak bilang 11% kan? Ya enggak. 11 ya? Enggak. Maksudnya dia tidak menuntut. Nilainya 11 ya? Iya, begini Om. Maksud saya gini loh. Kalau dia mau nuntut utang budi, ya dia bisa lah bilang, ya udahlah. Kan mundur aku lah ya, biar aku mundur lah. Atau aku. jadi wakilku Jadi aja wakilku, lah. kan? Ya kan? Yang bisa lobby-lobby belakang seperti itu. Karena, dan saya yakin Pak Jokowi juga tahu bagaimana perjuangan para Prabowo bawa dia ke sini kan. Tapi itu tidak dilakukan. Bertarung benar-benar ya sebagai kontestan di 2014 itu. Kalau kita cerita itu haru birunya panjang dan luar biasa. Dan Bang Andi waktu itu ada di kubu Gerindra. Ya itulah suatu keputusan yang harus dibuat. Setiap keputusan itu kan ada konsekuensi. Setiap keputusan itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan setiap keputusan itu harus kita yakini bahwa kita itu akan menang. Itu dulu, ya kan? Biar bagaimanapun saya juga selalu menjunjung namanya loyalitas. Ya. Tapi kita melihat bahwasanya ketika loyalitas itu yang kita katakanlah kita yakini itu adalah untuk kepentingan bangsa yang besar, kita harus mengorbankan loyalitas kita kepada seseorang. Kita harus ingat itu. Kita boleh dan loyalitas seseorang kita yakini itu dia ini, tapi ketika itu berbicara tentang bangsa, ya kita harus menyingkirkan dulu untuk itu. Itu suatu dilematis pada saat itu. Tapi itu adalah konsekuensi yang harus saya lakukan, yang saya katakan tadi, dan saya yakin akan menang. Demi apa? Demi bangsa. Yang lebih besar untuk itu. Makanya setiap orang ini kan mempunyai momentumnya gitu. Yeah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sekarang Pak Prabowo sebagai presiden, kontestasi 2 kali, dan Pak Jokowi sebagai supporting besarnya. Itu garis tangan Tuhan diciptakan. Ini adalah suatu keberuntungan bagi bangsa Indonesia ketika 2 tokoh ini ya bisa mendrive ya dengan periodenya masing-masing dan ada kesinambungan dalam pembangunan. Ketika Pak Jokowi 2014, 2019 itu 2 periode, dia berfokus kepada infrastruktur. Pasti ada yang kekurangan, SDM misalnya. Peningkatannya kan dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo untuk peningkatan SDM. Artinya 2 tokoh ini pembelajaran paling bagus. Betul. Dan ini paling bagus buat siapa? Guru besarnya Mas Gibran Rakabuming. Wapres. Jarang kita akan menemukan hal seperti ini lagi ke depan. Disitulah belajar gitu loh. Bagaimana belajar seorang militer yang kuat secara karakteristik dan menentukan dalam sikap. Dominan. Dan disiplin ya. Kemudian satu sipil juga berani, eksekutor, juga konseptor, dan humanis. Dan Gibran dapat dari dua-duanya. Dapat dua-duanya. Satu secara genetik. Satu secara genetik, satu secara ideologis. Iya, luar biasa. Paling beruntung ya. Dan saya mengalami, walaupun saya bukan itu, tapi saya belajar adalah dari kriteria 2 pemimpin ini. Benar kata Gus Dur, yang Prabowo orang paling tulus. Orang paling tulus dan Indonesia. Itu nggak bisa. Saya apakah Andi Azwan Gus Dur pernah dibantu Prabowo juga, dan Prabowo nggak pernah nyinggung gitu ya. Karena bagaimana dibilang nggak tulus? Menurut saya ya, yang kasus tahun 98 itu, kambing hitamkan kan Pak Prabowo. Oh. Dia dipecat oleh tokoh-tokoh jenderal-jenderal, tapi dia rangkul sama beliau. Sekarang lihat itu ya. Gus Dur lihat dari sana. Ketika disuruh keluar ya udahlah. Coba sampai dia stateless kan kemarin kan ke Jordan. Betul. Dan lagi blessing in disguise. Akhirnya dia punya pertemanan internasional yang luas. Luas. Maka saya bilang itu, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap pemimpin pasti ada masanya. Indonesia ini menurut saya adalah negara yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul. Selalu ada tangan-tangan Tuhan. Tidak kasat mata itu menentukan siapa pemimpinnya. Iya, taruhlah
kita nggak bisa bayangkan kalau pas COVID kemarin presiden kita bukan Jokowi. Coba. Walaupun banyak dicaci maki, dihujat. Iya. Karena kan kita lolos yang pertama di dunia. Dan diapresiasi betul dari WHO untuk itu. Infrastruktur Tetap jalan. jalan. Zaman Ibu Mega, zaman SBY itu mempunyai masing-masing legacy dan kelebihan-kelebihannya itu. Tidak semua presiden itu mempunyai kelebihan, pasti ada kekurangannya. Pak Jokowi punya kekurangannya, SBY, Mega punya kekurangannya. Tapi fungsi dari presiden-presiden sebelumnya itu sudah meletakkan fondasi, yang kemudian dibangunlah susunan bata-bata itu presiden berikutnya, ya, kemudian dibangun lagi atapnya oleh presiden berikutnya, jadilah suatu bingkai rumah itu Republik Indonesia yang kuat. Inilah legasi dari presiden-presiden kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan emang benar akhirnya dua tokoh ini sekarang yang jadi gravitasi. Perhatian seluruh orang. Magnetnya kuat sekali. Kalau bukan Pak Jokowi, ya Pak Prabowo. Iya. Akhirnya kecipratan juga ke Pak Wapres kita kan. Karena dia ada di lingkaran itu, ya kan. Jadi kita lihat gini, banyaklah upaya-upaya ya proksi-proksi di dalam. Ya. Tapi itunya dari luar gitu kan. Itu yang untuk menggoyang gitu Indonesia ini. Karena mungkin satu-satunya negara yang tidak terpecah yang berbagai macam suku bangsanya itu. Indonesia. Ya, yang dalam satu bingkai negara kesatuan. Uni Soviet hancur, ya kan? Yugoslavia udah tidak ada lagi. Hilang. Pecah-pecah semua negara-negara baru. Indonesia yang begitu luas tetap nomor satu. Artinya padahal loh, bahasanya bermacam-macam loh. Di Jawa aja berapa bahasanya? Satu pulau. Kalau di luar kan enggak. Cuma aksen yang berbeda. Kalau kita enggak. Bahasa Jawa, bahasa Sunda yang berdekatannya beda. Kalau mereka ya bahasa Inggris gitu kan. Cuma aksennya beda. Aksen dari selatan atau aksennya dari utara. Tetap pakai bahasa Inggris gitu loh. Kita kan enggak. Inilah keberagaman ini yang saya katakan itu tadi. Tuhan itu merahmati Indonesia. Nah sekarang fondasi ini, ya Pak Prabowo udah di masa-masa penghujung ya kan. Pak Jokowi sudah tidak lagi untuk begini. Artinya legacy itu nanti ke depan. Anak-anak muda yang akan pegang itu, jangan lupa untuk belajar bagaimana yang namanya adab, budi pekerti, ya bukan hanya konseptual, kemudian eksekutor, tapi memikirkan ke depan aksesnya sebagai seorang humanis. MBG dukung penuh. Kita kan tidak akan lihat sekarang. Kita akan rasakan 10 tahun. Karena IQ kita itu kemarin 78. Jauh dari Kamboja. Jauh dari Singapura, apalagi jauh dari Malaysia, apalagi Singapura. Tapi kita mempunyai potensi besar ketika program pemerintah yang ada ini kita dukung penuh, biar bagaimanapun ini untuk mensejahterakan rakyat, untuk meningkatkan yang namanya pendidikan dan juga IQ dari orang Indonesia. Ke depan, ini akan dirasakan bukan 10 tahun, tapi 15 tahun kemudian. Akan itu. Ya, serius banget kita ngomongnya. Ini omongan tengah malam. Awal-awal meditasi. Aduh, iya. Tapi balik lagi tadi kan kita mau katakan bahwa kalau mau bicara balas budi atau apapun ke Pak Jokowi, dari cerita-cerita yang sekarang saya dengar juga dari Bang Andi, yang pantas untuk menuntut balas budi itu salah satunya Pak Prabowo. Bahkan dia yang paling utama misalnya ya Pak Prabowo. Dan orang yang layak sangat sakit hati sekalipun itu juga Pak Prabowo, ya kan? Karena dia punya jasa mengorbitkan orang ini ke Jakarta. Terus di 2014, 2 tahun setelah dia orbitkan, dia harus berperang melawan orang ini. Berperang dalam tanda kutip ya, di pemilu. Dan dia kalah. 2019 pun dia kalah. Kalah yang sangat menyakitkan. Ya kan? Jadi orang yang paling berjasa dan paling sakit hati juga ya, itu Pak Prabowo sebenarnya. Tapi ekspresinya tidak seperti orang yang dicap oleh netizen kaum sakit hati itu loh. Ya kan? Tidak mengganggu, tidak balas dendam, tidak cari-cari kesalahan, ya kan? Tidak melihat Pak Jokowi sepatumu kayak salah deh, yang kiri lu pakai di kanan gitu. Atau sampai ngelihat kayaknya kalau Pak Jokowi pakai kacamata lebih enggak begitu. Ya kan?
Sementara sekarang itu kan banyak sekali orang yang merasa bahwa saya berjasa. Iya. Orang lupa bahwa kadang-kadang itu kita kayak filsuf banget ngomongnya. Kita itu kayak apa? Spare part motor ya. Atau kayak agen-agen alam gitu loh. Sebenarnya alam sudah menentukan itu lewat tangan-tangan kita aja. Ya kan? Bahkan kalau kita nggak ada pun pasti alam bekerja lewat cara lain. Tapi orang yang dia tunjuk ya orang ini gitu. Jadi kalau soal balas budi dan lain-lain kayaknya tidak perlu dibahas gitu ya Om ya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi dua orang ini bukan orang yang mengagung-agungkan namanya balas budi. Kalau menurut saya mereka punya prinsip ketika kau memberikan seseorang dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Itulah seorang manusia sebetulnya seperti itu. Pak Jokowi punya utang budi dengan Pak Prabowo, iya, tidak bisa ditafikan untuk itu. Pak Prabowo juga punya utang budi dengan Pak Jokowi, iya, tidak bisa ditafikan untuk itu. Tapi mereka nggak pernah. Apakah mereka berbicara, lu punya utang budi, lu punya nggak ada untuk bicara itu. Yang saya katakan tadi, ketika berbicara tentang namanya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, apapun dia akan hilangkan. Friksi-friksi apapun akan dihilangkan untuk itu. Dan itu saya katakan, jangan coba-coba untuk memisahkan mereka berdua. Karena historis mereka itu bukan hanya historis dalam hal politik. Historis mereka berdua ini sudah masuk dalam hal emosional. Karena landasan mereka itu bukan landasan secara materi. Nah, itu benar. Landasan mereka adalah landasan batiniahnya. Visi misi ideologi tentang bangsa gitu ya. Ya. Bagaimana kita udah kuliah 2 SKS ini? Oke, ada closing statement dari Bang Andi tentang dua orang yang menurut saya ya sentrum perhatian masyarakat sekarang ya. Kalau nggak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Sorry buat bukannya ini, tapi memang kalau kita lihat emang itu, ya kan? Kalau nggak Pak Prabowo, Pak Jokowi. Apa yang mau disampaikan oleh Bang Andi tentang dua orang ini? Ya, saya katakan bahwa dua orang ini kalau dulu kita melihat bagaimana perjuangan Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Bung Hatta yang begitu kalem, ya, dan penuh dengan katakanlah perhitungan dan tidak ingin menyakiti hati dalam berbicara. Satu sosok, satu sisi adalah Insinyur Soekarno yang kuat secara orasi, ya kan? Yeah. Dan kuat dalam hal lobby-lobby. Itu satu kombinasi yang hebat, yang bagus. Nah ini sekarang sudah ada juga. Walaupun berbeda dalam konteks adalah yang satu mantan presiden, yang satu adalah presiden at present, in present ini. Yang sekarang, presidennya sekarang ini. Artinya mereka itu adalah duit tunggal. Mereka ini duit tunggal bukan dalam pemerintahan gitu loh. Kalau duit tunggal pemerintahan kan ada presiden dan wakil presiden. Tapi duit tunggal dalam arti mempunyai visi dan misi yang sama untuk bagaimana bangsa Indonesia ini ya bisa mandiri dan tinggal landas, meninggalkan persoalan-persoalan yang lama yang mengekang demokrasi itu sendiri sehingga kita tidak maju secara bebas berdemokrasi, bebas secara ekonomi dan bebas secara politik. Kan begitu. Kita lihat sekarang kan ya politik begitu dinamis, ekonomi juga walaupun situasi tidak bagus tapi kita memberikan apresiasi yang tinggi. BBM tidak naik dengan asumsi-asumsi bahwasanya kekuatan real ekonomi kita itu akan mengcover dalam sekian bulan. Dan mereka kan saling berkomunikasi juga. Presiden ke-7 mempunyai pengalaman dalam hal suatu permasalahan yang pernah dihadapi dan dia pernah solving gitu. Problem solving ya. Problem solving. Sementara presiden yang sekarang Pak Prabowo itu menghadapi hal yang sama, minta pendapat beliau kan sesuatu yang artinya kohesi kuat sekali untuk itu. Dan kita paham banyak orang yang tidak suka bahwa mereka ini berdua adalah sahabat yang luar biasa untuk itu. Menarik-narik entah itu kekuatan luar atau kekuatan dalam. Tapi alhamdulillah sekarang mereka masih tetap komitmennya untuk bersama-sama memajukan negara ini. Jadi
kita optimis semua program-program yang dijalankan pemerintah ini dapat berjalan. Memang tidak semudah ya yang membalikan telapak tangan. Begitu. Siap. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih banyak. Kita ngobrol hampir 3 jam. Kalau itu kayak semalam 5 jam. Begitulah pemirsa, kalau Anda memiliki atau melakukan kebaikan kepada orang lain, itu berarti Anda dipilih oleh alam. Karena kita semua percaya apa yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah dijahit, sudah direncanakan oleh kekuatan yang maha dahsyat di luar kemampuan kita. Kita hanyalah agen-agen, onderdil, spare part yang disatukan untuk membentuk sebuah mesin, motor, mobil gitu. Tapi ada formanya yang kita tidak tahu dan caranya bekerja juga kita tidak tahu. Jadi kalau Anda melakukan kebaikan terhadap orang lain, jangan menuntut balas budi, bersyukurlah karena alam memilih Anda untuk menjadi agen kebaikan. Iya, luar biasa Vincent nih. Siap. Terima kasih Bang Andi. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen mengekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan